Sania adalah seorang wanita berusia 30 tahun yang tinggal di sebuah kota kecil bersama suaminya, Arman, dan 2 anak mereka yang masih kecil. Sehari-hari, Sania menjalani rutinitas yang terbilang monoton. Pagi hari dimulai dengan menyiapkan sarapan untuk keluarga, mengantar anak-anak ke sekolah, dan kemudian membersihkan rumah. Sania selalu berusaha menjadi ibu dan istri yang baik. Namun di balik senyumnya, ada rasa lelah dan tekanan yang terus menggerogoti hatinya. Arman, suaminya, bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan swasta. Meskipun dia berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga, gaji yang diterima seringkali tidak cukup untuk menutupi pengeluaran bulanan. Sania merasakan ketegangan ini setiap kali mereka harus memutar otak untuk membayar tagihan atau membeli kebutuhan sehari-hari. Dia ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, tetapi situasi keuangan yang sulit membuatnya merasa putus asa. Suatu malam, saat duduk di teras rumah sambil menikmati secangkir teh hangat, Sania merenungkan hidupnya. Dia merasa terjebak dalam rutinitas yang tidak pernah berubah. Mimpinya untuk memiliki kehidupan yang lebih baik seolah sirna seiring bertambahnya usia dan tanggung jawab. Dia mulai berpikir tentang bagaimana dia bisa membantu suaminya tanpa harus mengorbankan perannya sebagai ibu rumah tangga. Di tengah kebingungan itu, Sania teringat pada teman lamanya, Lisa, yang pernah bercerita tentang pekerjaan sampingan yang menghasilkan uang dengan cepat. Lisa adalah sosok yang ceria dan penuh semangat. Dia selalu tahu bagaimana cara mendapatkan apa yang diinginkannya. Namun, Sania tidak pernah membayangkan bahwa dia akan mempertimbangkan tawaran serupa. Keesokan harinya, saat Sania pergi ke pasar untuk berbelanja kebutuhan harian, dia secara kebetulan bertemu dengan Lisa. Mereka berbincang-bincang, dan Lisa mulai menceritakan tentang kehidupannya yang kini lebih mapan berkat pekerjaan sampingan yang dilakukannya. Sania, kamu tahu kan, kadang kita harus berani mengambil risiko untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, kata Lisa dengan senyum percaya diri. Sania mendengarkan dengan seksama saat Lisa menjelaskan tentang pekerjaan itu. Dia menyebutkan bahwa banyak wanita seperti mereka yang melakukan hal serupa untuk mendapatkan uang tambahan. Meskipun ada rasa ragu di hati Sania, dia tidak bisa menampik fakta bahwa situasi keuangannya semakin sulit. Uang belanja semakin menipis setiap bulannya dan kebutuhan anak-anak semakin meningkat. Setelah pertemuan itu, pikiran tentang tawaran Lisa terus menghantui Sania. Dia merasa terjebak antara moralitas dan kebutuhan mendesak untuk membantu keluarganya. Malam harinya, saat Arman pulang kerja dan menceritakan betapa beratnya beban kerjanya, Sania merasa semakin tertekan. Dia ingin membantu suaminya tetapi tidak tahu bagaimana caranya. Hari demi hari berlalu, dan Sania semakin gelisah. Dia mulai mencari informasi lebih lanjut tentang pekerjaan tersebut secara diam-diam. Dalam pencariannya, dia menemukan forum online di mana banyak wanita berbagi pengalaman mereka dalam dunia pekerjaan malam. Beberapa cerita terdengar menggugah semangat. Mereka berbicara tentang kebebasan finansial dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga tanpa harus bergantung sepenuhnya pada suami. Namun, ada juga cerita-cerita kelam tentang risiko dan konsekuensi dari pilihan hidup tersebut. Sania merasa bingung. Di satu sisi ada janji akan kebebasan finansial, tetapi di sisi lain ada ketakutan akan stigma sosial dan dampak negatif terhadap keluarganya. Setelah berhari-hari bergelut dengan pikirannya sendiri, akhirnya Sania mengambil keputusan sulit. Dia akan mencoba pekerjaan itu meskipun hatinya dipenuhi rasa takut dan cemas. Dia meyakinkan dirinya bahwa ini adalah cara terbaik untuk membantu keluarganya keluar dari kesulitan finansial. Dengan tekad bulat namun penuh keraguan, Sania bersiap-siap menghadapi dunia baru yang belum pernah dia bayangkan sebelumnya. Dia tahu bahwa langkah ini bisa mengubah hidupnya selamanya. Dan bukan hanya hidupnya sendiri, tetapi juga hidup Arman dan anak-anak mereka. Dalam kegelapan malam yang menyelimuti kota kecil tempat tinggal mereka, Sania melangkah menuju takdirnya, dengan harapan sekaligus ketakutan menyelimuti hatinya. Setelah berhari-hari bergelut dengan pikirannya, Sania akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah berani. Dia tahu bahwa keputusan ini akan mengubah hidupnya selamanya, tetapi kebutuhan mendesak untuk membantu keluarganya membuatnya merasa tidak punya pilihan lain. Dalam hati, dia berdoa agar apa yang akan dilakukannya
tidak akan menghancurkan semua yang telah dia bangun bersama Arman. Sania mulai merencanakan langkah-langkahnya dengan hati-hati. Dia tidak ingin suaminya mencurigai apapun, jadi dia harus memastikan semua berjalan dengan rapi. Dia mulai mengatur waktu dan mencari cara untuk menyembunyikan aktivitas barunya. Setiap malam, setelah Arman tertidur, Sania akan berpura-pura pergi ke toko atau bertemu dengan teman-temannya. Namun, sebenarnya dia pergi ke tempat yang sama sekali berbeda. Sania merasa cemas saat hari pertama bekerja semakin dekat. Dia mengenakan pakaian yang lebih menarik dari biasanya, mencoba untuk menutupi rasa gugup yang menggerogoti hatinya. Dalam perjalanan menuju lokasi yang telah ditentukan, dia merasakan campuran antara ketakutan dan harapan. Apa yang akan terjadi? Apakah dia bisa melakukannya? Dan yang terpenting, apakah ini benar-benar jalan keluar dari kesulitan mereka? Ketika Sania tiba di tempat itu, suasana terasa asing dan menegangkan. Dia melihat beberapa wanita lain yang juga bersiap-siap untuk bekerja. Beberapa dari mereka tampak percaya diri dan santai, sementara yang lain terlihat cemas seperti dirinya. Sania berusaha menenangkan diri dan mengingat alasan di balik keputusannya untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anak-anaknya. Setelah melalui proses orientasi singkat, Sania mulai beradaptasi dengan lingkungan barunya. Dia belajar bagaimana berinteraksi dengan pelanggan dan memahami apa yang diharapkan dari dirinya. Meskipun awalnya sulit, seiring waktu dia mulai merasa lebih nyaman. Uang yang dihasilkan cukup besar dan lebih cepat dibandingkan pekerjaan lainnya yang pernah dia lakukan. Namun, setiap kali Sania pulang ke rumah, rasa bersalah menyelimuti hatinya. Dia merasa seperti seorang penipu, berpura-pura menjadi istri dan ibu yang baik di hadapan Arman dan anak-anak mereka, sementara di sisi lain dia menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Rasa cemas itu terus menghantuinya setiap malam ketika dia harus berpura-pura tidur lelap setelah pulang dari pekerjaan malamnya. Seiring berjalannya waktu, Sania semakin terjerat dalam kehidupan ganda ini. Di siang hari, dia adalah Sania, ibu rumah tangga yang penuh kasih sayang dan istri yang setia. Di malam hari, dia menjadi sosok lain, seorang wanita yang menjual diri untuk mendapatkan uang demi memenuhi kebutuhan keluarga. Meskipun uang yang diperoleh cukup besar dan membantu meringankan beban finansial mereka, Sania merasakan dampak emosional dari kehidupannya yang terpecah ini. Setiap pagi setelah pulang dari pekerjaan malamnya, Sania berusaha keras untuk tetap segar dan energik saat mengurus anak-anaknya. Dia memasak sarapan dengan penuh semangat meskipun tubuhnya lelah dan matanya berat karena kurang tidur. Arman tidak curiga. Dia melihat istrinya sebagai sosok yang penuh dedikasi dan selalu siap membantu keluarga. Namun, semakin lama Sania menjalani hidup ganda ini, semakin sulit baginya untuk menyimpan rahasia tersebut. Dia seringkali terjebak dalam kebohongan kecil, menghindari pertanyaan Arman tentang kehadirannya di luar rumah, atau menjelaskan mengapa dia terlihat lelah setiap pagi. Setiap kali Arman menatapnya dengan penuh cinta dan harapan, hatinya terasa hancur, karena tahu bahwa dia menyimpan sebuah rahasia besar. Di tempat kerjanya, meskipun awalnya merasa canggung, Sania mulai membangun hubungan dengan rekan-rekannya. Mereka saling berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing. Beberapa dari mereka memiliki latar belakang serupa, berjuang untuk memenuhi kebutuhan keluarga dalam situasi ekonomi yang sulit. Sania merasa terhubung dengan mereka dalam cara yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Namun, ada juga sisi gelap dari dunia ini. Beberapa pelanggan bersikap kasar dan tidak menghormati mereka sebagai manusia. Sania seringkali merasa tertekan oleh perlakuan tersebut, tetapi berusaha untuk tetap tegar demi mendapatkan uang demi keluarganya. Di tengah segala kesulitan ini, Sania mulai merasakan dampak emosional dari kehidupannya yang terpecah ini. Dia mengalami insomnia akibat rasa bersalah dan stres yang terus-menerus menghantuinya. Momen-momen ketika dia harus berpura-pura bahagia di depan Arman dan anak-anaknya semakin membuatnya merasa terasing dari diri sendiri. Suatu malam setelah pulang kerja, saat duduk sendirian di kamar mandi sambil menatap bayangannya di cermin, Sania bertanya pada dirinya sendiri,
Apa sebenarnya yang aku lakukan? Apakah ini semua sepadan? Air mata mengalir di pipinya saat dia menyadari bahwa meskipun uang itu membantu secara finansial, harga diri dan kebahagiaannya mulai terkikis perlahan-lahan. Kehidupan ganda ini membawa Sania pada titik di mana dia harus memilih. Apakah dia akan terus menjalani jalan ini demi uang, ataukah ada cara lain untuk keluar dari kesulitan tanpa kehilangan jati dirinya? Dalam kegelapan malam itu, keputusan sulit menanti di depan mata. Dan Sania tahu bahwa langkah selanjutnya bisa menentukan masa depannya serta masa depan keluarganya. Setelah beberapa bulan menjalani kehidupan ganda, Sania merasa semakin tertekan. Meskipun dia berhasil menyimpan rahasianya dari Arman, rasa cemas dan bersalah terus menghantuinya. Dia berusaha keras untuk menjaga penampilan dan sikapnya di depan suami dan anak-anaknya. Tetapi semakin lama, beban emosional itu semakin berat. Suatu sore, ketika Sania baru pulang dari pasar, dia melihat Arman duduk di ruang tamu dengan ekspresi wajah yang tidak biasa. Ada ketegangan di udara, dan Sania merasakan firasat buruk. "Ada apa, Mas?" tanya Sania dengan nada khawatir. Arman mengalihkan pandangannya dan menghela napas dalam-dalam. "Sania, kita perlu bicara," katanya dengan suara pelan. Sania merasakan jantungnya berdegup kencang. Dia tahu bahwa perbincangan ini tidak akan berujung baik. Tanpa basa-basi, Arman mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan sebuah foto yang diambil secara diam-diam di luar tempat kerja Sania. Foto itu menunjukkan Sania sedang berbincang dengan seorang pria di luar gedung. "Apa ini, Sania? Apa yang kamu lakukan?" tanya Arman dengan nada marah dan kecewa. Sania terdiam, mulutnya terasa kering. Dia ingin menjelaskan, tetapi kata-kata tidak kunjung keluar. Rasa takut dan penyesalan menyelimuti hatinya. Akhirnya, dia memutuskan untuk jujur. "Mas, aku melakukan ini karena kita butuh uang," ujarnya dengan suara bergetar. Arman terdiam sejenak sebelum kemarahan dan kekecewaan meluap. "Jadi kamu memilih jalan ini? Kenapa kamu tidak bilang padaku? Kita bisa mencari solusi bersama," teriaknya, suaranya penuh emosi. Sania merasa hatinya hancur mendengar kata-kata suaminya. Dia tahu bahwa dia telah menghancurkan kepercayaan Arman dan merusak hubungan mereka. "Aku tidak ingin kamu merasa terbebani lebih lagi," jawabnya dengan suara pelan. Namun, penjelasan itu tidak cukup untuk menenangkan Arman. Mereka terlibat dalam pertikaian panjang yang penuh dengan air mata dan kata-kata menyakitkan. Arman merasa dikhianati dan bingung tentang bagaimana melanjutkan hidup mereka setelah mengetahui kebenaran tersebut. Pertikaian antara Sania dan Arman berlangsung selama berjam-jam. Mereka saling melemparkan tuduhan dan perasaan sakit hati yang terpendam selama ini. Arman merasa marah karena Sania tidak memberitahunya tentang kesulitan yang mereka hadapi. Dia merasa seolah-olah semua usaha yang dilakukannya untuk keluarga sia-sia. "Sania, aku bekerja keras setiap hari untuk memberikan yang terbaik bagi keluargamu. Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku bahwa kita dalam kesulitan? Kenapa harus memilih jalan ini?" tanya Arman dengan nada penuh frustrasi. Sania mencoba menjelaskan bahwa dia merasa terjebak dalam situasi yang sulit dan tidak tahu harus berbuat apa lagi. "Aku hanya ingin membantu kita keluar dari masalah ini. Aku tidak ingin melihat anak-anak kita menderita," jawabnya sambil menahan air mata. Namun, penjelasan itu tampaknya tidak cukup untuk meredakan kemarahan Arman. Dia merasa dikhianati oleh orang yang paling dicintainya. Wanita yang seharusnya bersamanya dalam suka dan duka kini justru memilih jalan yang kelam. "Kamu tahu apa yang kamu lakukan itu salah. Kamu tidak hanya merusak dirimu sendiri, tetapi juga masa depan anak-anak." "Kita," teriak Arman. Sania merasa terpuruk mendengar kata-kata suaminya. Dia tahu bahwa dia telah membuat kesalahan besar, tetapi dia juga merasa bahwa situasi mereka sangat mendesak. "Aku hanya ingin mencari cara untuk mengatasi masalah ini. Aku tidak ingin kita kehilangan rumah atau anak-anak kita," ujarnya dengan suara penuh penyesalan. Pertikaian itu semakin memanas, hingga akhirnya Arman pergi meninggalkan rumah dengan marah. Sania terdiam di ruang tamu. Hatinya hancur melihat suaminya pergi, tanpa memberikan kesempatan untuk memperbaiki keadaan. Dia merasa sendirian dan bingung tentang langkah selanjutnya.
Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidup Sania. Dia duduk di sofa sambil memikirkan semua keputusan yang telah diambilnya. Bagaimana semuanya bisa berubah begitu cepat dari kehidupan yang normal menjadi kegelapan yang menyakitkan. Rasa bersalah menggerogoti hatinya saat dia membayangkan wajah anak-anak mereka jika mereka mengetahui kebenaran tentang ibunya. Di tengah kesedihan itu, Sania mulai menyadari bahwa dia harus mengambil tanggung jawab atas tindakannya. Dia tidak bisa terus melarikan diri dari kenyataan. Dia harus menghadapi konsekuensi dari pilihan hidupnya dan berjuang untuk memperbaiki keadaan. Keesokan harinya, setelah semalaman merenung, Sania memutuskan untuk mencari cara untuk memperbaiki hubungan dengan Arman. Dia tahu bahwa proses ini tidak akan mudah, tetapi dia siap untuk berjuang demi keluarganya, demi cinta mereka yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Dengan tekad baru di hati, Sania mulai merencanakan langkah-langkah untuk meminta maaf kepada Arman dan menjelaskan betapa besar penyesalannya atas semua yang terjadi. Dia berharap bisa mendapatkan kesempatan kedua untuk membuktikan bahwa dia masih bisa menjadi istri dan ibu yang baik bagi keluarganya. Setelah pertikaian yang menguras emosi, Sania merasa terpuruk dan hancur. Dia duduk sendirian di ruang tamu, dikelilingi oleh kenangan indah bersama Arman dan anak-anak mereka. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada momen-momen bahagia yang kini terasa jauh dari jangkauan. Rasa bersalah dan penyesalan menyelimuti hatinya, membuatnya sulit untuk bernapas. Dia tahu bahwa dia telah menghancurkan kepercayaan suaminya dan merusak fondasi keluarga mereka. Malam itu, Sania tidak bisa tidur. Dia terjaga memikirkan semua keputusan yang telah diambilnya, bagaimana hidupnya berbalik dari seorang ibu rumah, tangga yang penuh kasih menjadi seseorang yang terjebak dalam dunia gelap. Dia merasa seperti telah kehilangan jati dirinya. Wanita yang dulu penuh harapan kini hanya menjadi bayangan dari dirinya yang sebenarnya. Di tengah kesedihan itu, Sania mulai merenungkan alasan di balik keputusannya untuk terjun ke dunia pelacuran. Semua itu berawal dari keinginan untuk membantu keluarganya, tetapi sekarang dia menyadari bahwa uang yang didapat tidak sebanding dengan kehampaan emosional yang dirasakannya. Dia merasa terasing dari dirinya sendiri, seolah-olah dia bukan lagi Sania yang dicintai Arman. Pagi harinya, Sania memutuskan untuk mengunjungi tempat kerjanya untuk memberitahukan bahwa dia tidak bisa melanjutkan pekerjaan itu. Dia tahu bahwa ini adalah langkah berani, tetapi dia tidak bisa terus menjalani hidup ganda ini. Saat memasuki tempat tersebut, dia merasakan ketegangan di udara. Rekan-rekannya menyadari perubahan sikapnya dan mulai bertanya-tanya tentang apa yang terjadi. Sania menjelaskan kepada mereka bahwa dia ingin keluar dari dunia ini dan mencari cara lain untuk mendapatkan uang demi keluarganya. Beberapa rekan kerja mendukung keputusan tersebut, sementara yang lain memperingatkannya tentang risiko yang mungkin dihadapi jika dia meninggalkan pekerjaan itu. Namun, Sania sudah mantap dengan pilihannya. Dia tidak ingin kehilangan diri dan keluarganya lebih jauh lagi. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada rekan-rekannya, Sania pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk antara lega dan cemas. Dia tahu bahwa keputusan ini akan membawa konsekuensi baru, tetapi dia percaya bahwa ini adalah langkah pertama menuju pemulihan. Kembali di rumah, Sania merasa tegang. Arman belum kembali, dan dia tahu bahwa waktu semakin sempit untuk memperbaiki hubungan mereka. Dia mulai merencanakan cara untuk meminta maaf kepada suaminya dan menjelaskan betapa besar penyesalannya atas semua yang telah terjadi. Sania menyiapkan makan malam spesial, hidangan favorit Arman, dengan harapan bisa menciptakan suasana hangat saat mereka berbicara nanti. Sambil memasak, bayangan wajah Arman terus menghantuinya. Dia membayangkan bagaimana reaksi suaminya saat melihat usaha yang dilakukannya untuk memperbaiki keadaan. Ketika Arman akhirnya pulang, suasana di rumah terasa tegang. Sania menyambutnya dengan senyuman tulus dan mengundangnya untuk duduk di meja makan. "Mas, aku sudah menyiapkan makanan kesukaanmu," katanya dengan suara lembut. Arman terlihat ragu-ragu, tetapi dia akhirnya duduk di meja makan. Mereka mulai makan dalam keheningan yang canggung. Sania merasakan ketegangan di udara.
Setiap suapan terasa berat saat dia berusaha mencari kata-kata yang tepat untuk memulai pembicaraan. Setelah beberapa menit hening, Sania memutuskan untuk berbicara. "Mas, aku tahu aku telah membuat kesalahan besar," ujarnya dengan suara bergetar. "Aku sangat menyesal atas semua yang terjadi. Aku tidak ingin hidup seperti ini lagi." Arman menatapnya dengan ekspresi campur aduk, antara marah dan bingung. "Kenapa kamu tidak bilang padaku sebelumnya? Kenapa harus memilih jalan itu?" tanyanya dengan nada penuh rasa sakit. Sania menghela napas dalam-dalam sebelum menjawab. "Aku merasa tertekan dengan keadaan kita dan berpikir ini adalah satu-satunya cara untuk membantu kita keluar dari masalah finansial," jelasnya sambil menahan air mata. "Tapi aku salah, Mas. Aku tidak ingin kehilangan diriku sendiri atau keluargaku." Arman terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-kata Sania. Dia merasakan betapa tulusnya penyesalan istrinya. Tetapi rasa sakit akibat pengkhianatan itu masih membekas dalam hatinya. "Sania, aku mencintaimu, tetapi aku juga merasa dikhianati," katanya akhirnya. Sania merasakan hatinya hancur mendengar kata-kata suaminya. Namun, dia tahu bahwa dia harus berjuang untuk mendapatkan kembali kepercayaan Arman. "Aku bersedia melakukan apa saja untuk memperbaiki semuanya," ujarnya penuh harap. Selama beberapa hari berikutnya, Sania berusaha keras untuk menunjukkan komitmennya kepada Arman dan anak-anak mereka. Dia mulai mencari pekerjaan baru, pekerjaan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai dan prinsipnya, dan berusaha keras untuk membangun kembali kepercayaan suaminya. Dia juga mengikuti sesi konseling untuk membantu dirinya memahami lebih dalam tentang tindakan dan keputusan yang telah diambilnya selama ini. Proses pemulihan ini tidak mudah. Ada banyak air mata dan perjuangan emosional yang harus dilalui oleh Sania. Namun, seiring waktu berlalu, Arman mulai melihat perubahan dalam diri Sania. Dia melihat betapa seriusnya istrinya dalam memperbaiki kesalahan dan berusaha keras untuk membangun kembali kehidupan mereka sebagai keluarga. Meskipun masih ada rasa sakit akibat pengkhianatan itu, Arman perlahan-lahan mulai membuka hati untuk memberi kesempatan kedua kepada Sania. Dalam perjalanan menuju pemulihan ini, mereka belajar banyak tentang cinta dan pengertian satu sama lain, bahwa meskipun hidup seringkali dipenuhi dengan rintangan dan kesalahan, ada harapan untuk memperbaiki segalanya jika keduanya mau berjuang bersama. Setelah beberapa minggu berusaha memperbaiki hubungan mereka, Sania dan Arman mulai menemukan kembali jalan menuju satu sama lain. Meskipun rasa sakit akibat pengkhianatan masa membekas, mereka berdua berkomitmen untuk saling mendukung dalam proses pemulihan ini. Sania menyadari bahwa untuk mendapatkan kembali kepercayaan Arman, dia harus menunjukkan ketulusan dan kesungguhan dalam setiap tindakan. Sania memutuskan untuk mencari pekerjaan baru yang lebih sesuai dengan prinsipnya. Dia mulai melamar di beberapa tempat, termasuk toko kelontong dan restoran. Meskipun gaji yang ditawarkan tidak sebesar yang dia dapatkan sebelumnya, Sania merasa bahwa ini adalah langkah yang benar. Dia ingin membuktikan kepada Arman bahwa dia bisa berdiri di atas kakinya sendiri, tanpa harus terjebak dalam dunia hitam yang pernah dia pilih. Sementara itu, Arman juga berusaha untuk memahami perasaan Sania. Dia mengikuti sesi konseling pasangan bersama Sania untuk membantu mereka berdua mengatasi masalah yang ada. Dalam sesi-sesi tersebut, mereka belajar untuk berkomunikasi dengan lebih baik, berbagi perasaan tanpa merasa terancam, dan membangun kembali fondasi kepercayaan yang telah hancur. Suatu malam, setelah sesi konseling, Arman mengajak Sania berjalan-jalan di taman dekat rumah mereka. Suasana malam yang tenang dan bintang-bintang yang bersinar membuat mereka merasa lebih dekat satu sama lain. "Aku tahu kita masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki," kata Arman dengan suara lembut. "Tapi aku percaya kita bisa melakukannya bersama." Sania merasa harapan baru muncul dalam hatinya. "Aku berjanji akan terus berjuang untuk kita, Mas. Aku ingin kita bisa kembali seperti dulu," ujarnya dengan penuh tekad. Mereka mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama sebagai keluarga. Sania dan Arman sering mengajak anak-anak bermain di taman atau memasak bersama di rumah.
Momen-momen kecil ini membantu mereka membangun kembali ikatan yang sempat terputus. Sania merasa bahagia melihat senyuman anak-anaknya dan merasakan cinta yang mulai tumbuh kembali antara dirinya dan Arman. Namun, proses pemulihan tidak selalu mulus. Terkadang, kenangan pahit akan masa lalu muncul kembali dan menyebabkan ketegangan antara mereka. Arman kadang-kadang merasa cemas dan ragu tentang masa depan mereka, sementara Sania berjuang untuk meyakinkan suaminya bahwa dia telah berubah. Suatu malam, saat mereka duduk bersama di sofa setelah anak-anak tidur, Arman mengungkapkan kekhawatirannya. "Aku masih merasa takut, Sania. Takut kamu akan kembali ke jalan itu," katanya dengan nada serius. Sania meraih tangan Arman dan menatap matanya dengan penuh keyakinan. "Mas, aku sudah meninggalkan semua itu di belakangku. Aku tidak ingin mengulang kesalahan yang sama lagi," ujarnya dengan tulus. "Aku mencintaimu dan anak-anak kita lebih dari apapun." Arman merasakan ketulusan dalam kata-kata Sania, tetapi rasa takut itu tetap ada di benaknya. Dia tahu bahwa butuh waktu untuk sepenuhnya memulihkan kepercayaan yang hilang, tetapi dia juga menyadari bahwa cinta mereka masih ada dan layak untuk diperjuangkan. Seiring waktu berlalu, Sania dan Arman semakin dekat satu sama lain. Mereka belajar untuk saling mendukung dan menghargai satu sama lain lebih dari sebelumnya. Sania berhasil mendapatkan pekerjaan baru di sebuah toko kelontong lokal, sementara Arman terus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Dengan penghasilan tambahan dari pekerjaan baru Sania, kondisi keuangan keluarga perlahan-lahan membaik. Mereka tidak lagi terjebak dalam tekanan utang yang menghimpit seperti sebelumnya. Hal ini memberikan kedamaian bagi Sania dan Arman, memungkinkan mereka untuk fokus pada hal-hal yang lebih penting. Hubungan mereka sebagai pasangan dan kebahagiaan anak-anak mereka. Suatu sore, saat sedang memasak bersama di dapur, Sania melihat Arman tersenyum saat anak-anak bermain di ruang tamu. Dia merasa bahagia melihat suaminya kembali ceria setelah melewati masa-masa sulit. "Mas, aku sangat bersyukur kita bisa melewati semua ini," ujarnya sambil tersenyum. Arman menoleh dan menjawab dengan lembut. "Aku juga bersyukur kita bisa saling mendukung dalam proses ini. Kita telah belajar banyak tentang cinta dan pengertian." Mereka mulai merencanakan liburan kecil bersama anak-anak sebagai bentuk perayaan atas kemajuan yang telah dicapai. Liburan ini menjadi simbol harapan baru bagi keluarga mereka, sebuah kesempatan untuk menciptakan kenangan indah dan memperkuat ikatan keluarga setelah melewati masa-masa sulit. Ketika hari liburan tiba, mereka pergi ke pantai terdekat. Anak-anak berlari-lari dengan ceria sambil menggenggam ember kecil untuk bermain pasir. Sania dan Arman duduk di tepi pantai sambil menyaksikan kebahagiaan anak-anak mereka. "Melihat mereka bahagia seperti ini, membuatku merasa semua usaha kita sepadan," kata Sania sambil menatap wajah suaminya dengan penuh cinta. Arman mengangguk setuju. "Kita telah melalui banyak hal bersama-sama, tetapi aku percaya bahwa masa depan kita akan lebih baik," ujarnya dengan keyakinan. Saat matahari terbenam di Cakrawala, momen indah itu menjadi simbol harapan baru bagi keluarga kecil mereka. Mereka menyadari bahwa meskipun hidup penuh dengan tantangan dan kesalahan, cinta sejati dapat membawa mereka keluar dari kegelapan menuju cahaya. Sania tahu bahwa perjalanan pemulihan ini belum sepenuhnya selesai. Masih ada banyak hal yang harus dipelajari dan diperbaiki. Namun, dia merasa optimis tentang masa depan, bahwa bersama-sama dengan Arman dan anak-anaknya, mereka bisa menghadapi apapun yang datang. Dengan hati penuh harapan dan cinta yang semakin kuat, Sania melangkah maju menuju kehidupan baru. Sebuah kehidupan di mana pengertian, komunikasi, dan cinta menjadi pondasi utama bagi keluarganya.